Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa lagi bersama kami Ruang AF 8487 menindaklanjuti pembahasan kemarin ya Ustaz Waridi. Iya. Jadi macam-macam najis dan cara membersihkannya. Untuk segmen kali ini mungkin kita lanjutkan yaitu najis mughalazo ya Tas ya. Jadi bagaimana cara membersihkan najis tersebut menurut Ustaz? Silakan Tas. Baik, kemarin kita terputus tuh ya tentang najis mughalazo. Ya. Sepintas kemarin sudah dijelaskan bahwa najis mughalazo itu najis yang berat. Ya. Berat artinya cara mensucikannya itu lebih berat ya ketimbang najis-najis yang lainnya. Nah, yang dikategorikan sebagai najis mughalazo ini adalah najis anjing dan babi serta keturunan dari salah satu dari keduanya. Ya, cara mensucikan najis ini memang cukup berat, gitu. Yaitu dengan cara 7 kali cuci. Artinya 7 kali cuci gimana itu? 7 kali basuhan, gitu. 7 kali basuhan, salah satunya itu harus dicampur dengan debu atau dengan tanah yang bisa digunakan untuk tayamum, gitu. Namun sebaiknya untuk campuran dengan debu ini adanya di basuhan pertama, kedua atau ketiga gitu. Salah satunya. Artinya bukan yang terakhir. Yang terakhir nanti kan jadinya masih kotor ya gitu. Jadi kalau udah yang pertama atau kedua, nah itu nanti basuhan selanjutnya kan menjadi bilasan gitu kan, jadi bilasannya. Cukup sekali saja ya Tas ya yang pakai debu atau cukup tanah itu ya. Salah satunya gitu. Artinya dengan debu gitu. Contoh misalnya kaki kita terjilat anjing atau kaki kita nginjek tai anjing gitu. Nah itu cuci dulu ya dengan air yang suci, menyucikan ya sekali misalnya. Namun yang kedua kalinya itu dengan air yang dicampur dengan tanah atau dengan debu. Jadi kita terjilat kaki kita atau anggota tubuh kita itu terjilat oleh anjing dan atau kotoran anjing ya. Betul. Nah itu kita membersihkannya dengan tadi itu ya, dengan debu dan air ya. Selanjutnya yang basuhan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya dengan air yang suci menyucikan. Ya, dengan demikian maka sucilah ya kaki kita yang terkena jilatan anjing atau mungkin kena kotoran anjing. Baik, Ustaz. Ini ngomong-ngomong biar santai kita silakan dicicipi dulu. Kita Ustaz baru selesai dua pembahasan Tas ya, najis najis mukhaffafah dan najis mughalazo ya. Nah, sekarang tolong dijelaskan najis mutawasito dan bagaimana cara membersihkannya Ustaz. Silakan. Baik. Kalau najis mutawasito ya itu banyak tuh kategorinya ya. Artinya selain najis mukhaffafah dan najis mughalazo semuanya tuh najis mutawasito ya. Selain kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, yang belum berumur 2 tahun hanya minum ASI ibunya saja, dan najis anjing dan babi udah selain itu semuanya itu udah mutawasito yaitu darah, nanah, kotoran manusia, kotoran binatang ya, air kencing ya, dan lain sebagainya itu semuanya ya termasuk najis mutawasito. Cara mensucikannya yang pertama hilangkan dulu ainun najasahnya. Iya, maksudnya gimana? Air najasah itu benda najis dihilangkan dulu. Kalau dia berupa benda cair di lantai misalnya, itu dikeringkan dulu, dibuang dulu tuh benda cairnya, gitu sampai dia kering, ya.
Begitu pula kalau dia benda padat, misalnya kotoran manusia gitu kan, harus dibuang dulu tuh sampai tidak tersisa sama sekali. Tuh. Nah kalau sudah demikian itu namanya najis hukmiyah tuh hukumnya. Najis hukmiyah, hanya hukumnya saja. Tuh. Nah kalau udah seperti itu, udah tinggal siram air juga. Sudah suci lagi lah. Baik mau dikeringin lagi tuh airnya mau enggak, itu udah suci. Itu perlu pakai sabun atau hanya nggak air usah saja? Bahkan justru harus air suci menyucikan. Kalau pakai air sabun malah nggak jadi suci karena air sabun itu air yang suci tidak menyucikan gitu. Jadi benar air yang suci menyucikan, air murni. Air murni. Iya, begitu caranya. Jadi yang terpenting ini yang sering banyak orang kurang begitu memahami itu ya. Kadang-kadang air kencing yang ada di lantai ya disiram aja. Langsung aja digosok-gosok kemudian diperes, gosok lagi, nggak akan bisa suci kalau begitu. Jadi harus dibuang dulu ainun najasahnya, gitu. Benda najisnya dikeringkan dulu. Nah, tinggal siram dengan air suci menyucikan juga udah suci. Iya. Paham. Iya. Lalu yang jadi masalah terkadang kita kalau mencuci pakaian yang terkena najis. Ya. Nah sekarang kan kita udah canggih ya, pakai mesin cuci yang langsung digulung. Itu pun kita harus hati-hati gitu. Kalau memang itu pakaian yang najis, kumpulkan seturut-turut najis gitu kan. Pakaian yang kena najis, masukin dalam mesin cuci ya. Kemudian kucurkan air sampai tergenang ya. Kemudian diputer sebentar aja. Dia muter sebentar, udah buang airnya. Udah suci tuh. Udah suci ya. Udah suci. Tinggal membersihkannya. Kalau tadi kan mensucikannya, ya. Sekarang membersihkannya. Kucurin air lagi, pakaiin sabun, puter-puter lagi, ya kan. Nah, kemudian nanti bilas lagi baru dijemur. Ya artinya untuk menghilangkan najisnya hanya cukup puterin air kemudian dibilas lah tuh dengan mesin cuci ya. Enggak. Jadi pakaiannya masuk ke dalam mesin cuci, kucurkan air datang. Ya. Air datang sampai dia menggenang, kemudian putar sebentar saja, kemudian buang airnya itu udah suci itu ya. Udah suci. Tinggal bersihkan saja dengan sabun ya. Gitu. Bukan airnya dulu ya. Ya, bukan pakaian datang tapi air yang datang. Ya. Seperti sama kalau istri kita atau anak-anak perempuan kita mencuci daging. Jadi mesti air yang datang, kemudian juga harus airnya turun, jangan menggenang. Ada saringan jangan menggenang tuh. Cara mencuci daging tuh ya. Jadi airnya datang, kemudian dia turun langsung ke bawah. Tapi kalau menggenang itu nggak akan bisa suci. Ya, gitu. Walaupun sampai ratusan kali pun nggak akan bisa suci. Tapi kalau dikucurkan, kemudian bawahnya dia turun, maka sudah suci ya. Ya. Memang hati-hati ya. Ya beginilah yang mesti tahu hukumnya ya. Walaupun sebetulnya sih ringan, cuma kalau yang nggak tahu malah jadi nggak betul ya. Kalau pakaian kita udah suci sih artinya cuma kotor doang, nggak ada najisnya, itu mah bebas-bebas aja ya, nyucinya bebas-bebas aja, nggak terkait dengan yang tadi gitu kan, langsung masukin air sabun kucek-kucek jadi masalah. Yang kita jadi masalah ini kalau pakaian yang terkena najis. Nah kalau semisal kita nggak tahu terkena najis itu lain masalah lagi. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ustaz Waridi mengenai najis-najis dan bagaimana cara membersihkannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Teman-teman semua yang berada di mana saja, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya berterima kasih nih kepada Ustaz Waridi ya, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.